Makasih banyak ya Bu Ani, kamu udah banyak masakin buat saya. Duh, jadi nggak enak nih dimasakin terus. Iya, sama-sama. Saya juga senang kok bisa masakin kamu. Sering-sering kesini ya, biar kita bisa ketemu. Iya Bu, tenang aja, saya bakalan sering kesini kok. Mau Bu Ani pesan paket atau enggak, saya pasti datang. Jangan lupa kasih tahu juga kalau suami kamu nggak ada di rumah, biar aku temenin. Iya. Udah sana kamu pulang, nanti banyak tetangga yang lihat. Permisi, paket, Bu, ada paket. Wah, paket saya datang. Makasih banyak ya Reno. Tumben masih pagi udah datang paketnya. Biasanya kan malam, Ren. Iya nih Bu, soalnya punya Bu Ani saya utamakan. Sekalian nganterin banyak yang alamatnya di daerah sini. Jadi sekalian Bu. Makasih ya udah ngutamain paket saya. Kamu baik banget Reno. Kamu juga tadi pas saya chat sopan banget. Kamu selalu ramah. Ini sudah jadi tugas saya Bu. Saya senang kok kalau customer saya bisa nyaman dan senang. Makanya saya selalu berusaha buat ramah sama semua orang yang pesen paket saya Bu. Itu bukannya si Reno ya? Dia kok akrab banget sama Bu Ani? Atau jangan-jangan ada sesuatu sama mereka? Bu Silvi lagi liatin apa serius banget kayaknya. Mbak Koko, bisa nggak sih jangan ngagetin saya? Untung aja saya nggak jantungan. Hehe, maaf Bu Silvi. Lagian ibu serius banget liatin Bu Ani sama si Reno. Emangnya ada apa sih yang menarik dari mereka sampai-sampai ibu liatin terus? Saya itu lagi liatin si Reno yang kelihatannya akrab banget sama Bu Ani. Saya curiga sama dia, Mbak. Kalau ada apa-apa jangan sungkan sama saya ya Bu. Saya pasti bantu kok. Bukan cuma soal paket aja, tapi soal yang lain juga bisa. Wah, makasih banyak ya Reno. Kamu itu emang baik banget. Kalau gitu saya duluan ya Bu Ani. Masih banyak yang harus saya antar. Mari Bu. Gimana kalau Bu Silvi tanya aja langsung sama Bu Ani? Iya juga ya. Ya udah, saya mau tanya langsung aja ke dia. Mbak Koko mau ikut nggak? Enggak ah, saya masih ada urusan lain Bu. Jadinya saya nggak bisa ikut, saya duluan ya Bu. Permisi Bu Ani. Ada Bu Silvi. Ada apa Bu? Gini Bu, saya mau tanya. Ini soal Reno tadi. Maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya ini sedikit menyinggung. Tapi saya beneran mau tanya. Soalnya saya penasaran banget. Kalau soal Reno, kenapa gak tanya langsung aja Bu? Saya kan belum tentu tahu soal dia. Ini bukan cuma soal Reno aja, tapi saya ngerasa ada sesuatu di antara kalian berdua. Soalnya Bu Ani dan Reno kelihatan akrab banget, bukan kayak pembeli dan kurir. Nggak mungkin Bu Silvi, itu cuma perasaan ibu aja kali. Masa saya ada apa-apa sama Reno? Itu kan nggak mungkin Bu, dia itu cuma kurir yang nganterin paket saya. Lagian saya ini udah punya suami, jangan mikir yang aneh-aneh dong Bu. Aku kok malah makin curiga ya, Bu Ani bener-bener gak kayak biasanya. Asik, paket aku udah datang. Selamat siang Bu Nana. Ini paket punya Bu Nana. Makasih banyak ya Reno, kamu baik banget. Paket saya datangnya cepat. Bukan karena saya aja kok Bu, tapi dari ekspedisinya juga cepat. Makanya diantarnya juga bisa jadi lebih cepat. Ya juga ya, tapi yang bikin saya seneng juga bukan karena itu aja sih, karena kamu juga ramah. Itu sudah jadi pilihan saya Bu. Kalau gitu saya duluan ya Bu. Mari Bu Nana. Asik, gak sabar nih buat buka paketnya. Udah lama aku nunggu paket ini. Bu Nana, paketnya udah dateng nih. Pasti mau bikin video unboxing ya, terus diupload ke sosmed kayak orang-orang tuh. Ih, Bu Silvi kebiasaan suka ngeledekin saya. Saya kan lagi belajar buat jadi selebgram. Kalau diledekin kayak gitu, saya jadi malu. Hahaha, maaf Bu Nana, saya nggak bermaksud buat bikin ibu malu. Oh iya Bu, itu paket apa? Biasa, kolor suami saya kemarin bolong minta ganti katanya. Bu Nana curiga gak sih sama si Reno? Itu loh yang sering nganterin paket. Enggak ah, lagian kenapa saya harus curiga sama dia? Reno itu kan orangnya baik banget Bu, ramah, sopan. Jadi mana ada saya curiga sama dia? Lagian apa yang bikin Bu Silvi sampai mikir kayak gitu? Saya dapat gosip kalau si Reno itu suka jadi selingkuhan ibu-ibu. Terus saya juga curiga sama Bu Ani. Kayaknya mereka punya hubungan deh Bu. Soalnya mereka itu deket banget. Akrab bukan berarti selingkuh Bu Silvi. Jangan mikir yang negatif. Bisa aja kan itu karena mereka sering ketemu. Bu Ani juga kan sering pesen barang, dan Reno sering yang nganterin. Bu Nina nih gak peka orangnya. Kayaknya di komplek ini yang peka cuma saya. Gak seru banget gak ada yang peka. Lah, ngambek dia. Bukannya mikir positif, padahal kan dia yang terus mikir negatif sama orang-orang. Wah, baju yang ini bagus banget, aku beli ah. Tapi aku kan masih punya baju yang bagus. Tapi gak apa-apa deh, aku bisa ketemu sama Reno, kan lumayan juga ya.
Bu, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Kenapa kamu suka banget belanja online sih? Padahal kan bisa beli langsung. Terus kenapa yang nganterin paketnya selalu si Reno? Gini ya mas, pertama aku itu males banget buat keluar, apalagi kalau cuacanya lagi panas banget. Jadi ya aku males aja buat keluar. Yang kedua, kalau bisa beli online ngapain harus beli langsung? E-commerce kan diciptakan untuk digunakan. Iya, aku tahu, tapi Aku belum selesai ngomong ya. Nah yang ketiga, aku mana tahu yang nganterin paketnya itu Reno. Kan bukan aku yang ngatur. Mungkin emang kebetulannya aja sih. Lagian kamu tuh kenapa sih nanyanya kayak gitu? Mikir yang aneh-aneh soal aku? enggak, bukan itu. Aku cuma ngerasa heran aja. Soalnya banyak yang bilang kamu itu akrab banget sama si Reno. Ya jelas lah aku akrab sama dia mas. Dia itu kan kurir yang sering nganterin paket aku. Masa musuhan sih? Udahlah, kamu jangan percaya sama omongan yang ada di luar sana. Mereka itu cuma tukang gosip. Aku berharap kamu bisa jaga kepercayaan aku ya. Aku gak mau ada gosip apapun tentang kamu. Aku mau keluar sebentar, mau beli kopi. Dia itu kenapa ya? Gak mungkin kan kalau Mas Nuki itu curiga soal hubungan aku sama Reno. Kan gak ada yang tahu soal hubungan ini selama kita berdua. Halo Reno. Halo Ani, kamu lagi di rumah sekarang? Iya nih, kita chatan aja ya. Soalnya suami aku ada di rumah. Ya, padahal aku mau denger suara kamu. Besok aja ya, besok juga ketemu kok. Suami aku pulang malam. Kamu bisa ke rumah aku kapanpun. Kita bisa ngabisin waktu bersama. Oke deh, aku nanti ke rumah aja. Maafin aku mas, aku cuma main-main aja kok. Kamu tetap yang utama di hidup aku. Makasih banyak ya Bu Ani. Kamu udah banyak masakin buat saya. Duh, jadi gak enak nih dimasakin terus. Iya sama-sama. Saya juga senang kok bisa masakin kamu. Sering-sering kesini ya, biar kita bisa ketemu. Iya Bu, tenang aja. Saya bakalan sering kesini kok. Mau Bu Ani pesan paket atau enggak, saya pasti datang. Jangan lupa kasih tahu juga kalau suami kamu nggak ada di rumah, biar aku temenin. Iya. Udah sana kamu pulang. Nanti banyak tetangga yang lihat. Tuh kan, saya bilang juga apa pak, si Reno malah keluar dari rumah Bu Ani. Ngapain coba mereka kayak gitu? Saya itu sering banget lihat si Reno keluar dari rumahnya Bu Ani. Mana kebanyakan kalau Pak Nuki lagi gak ada di rumah lagi. Ini kayaknya emang ada yang aneh deh Bu. Mungkin aja kan mereka itu selingkuh. Nah itu dia, akhirnya ada orang yang sepemikiran sama saya. Dari kemarin tuh gak ada yang satu pemikiran sama saya pak. Bu Ani, tadi ibu sama si Reno ngapain keluar dari rumah barengan? Emangnya ada ya kurir sampai masuk ke rumah kayak gitu? Kok saya baru tahu ya? Saya tadi cuma minta tolong buat pasangin gas aja kok pak. Saya nggak mungkin lah sembarangan masukin cowok ke rumah. Tapi kan tetangga lain juga ada. Ngapain harus sama Reno? Terus kalian juga di dalam rumah dari siang loh. Emangnya pasang gas sampai berjam-jam gitu ya? Aduh, Bu Silvi sama PQ ini keterlaluan ya mikirnya. Saya itu nggak minta bantuan sama tetangga ya, karena kebetulan Reno lewat. Jadi saya sekali minta tolong. Selain itu saya minta tolong buat benerin AC, makanya lama. Yakin Bu cuma itu aja? Udah deh, kalian tuh kenapa sih negatif mulu sama saya? Udah, saya mau masuk. Tuh kan, dia gak ngaku. Ya mana mungkin ngaku sih Bu. Pastinya nggak mungkin ngaku lah. Kita lihat aja nanti gimana akhirnya. Kalau mereka memang ada hubungan, cepat atau lambat pasti bakalan ketahuan. Ah masa sih si Reno kayak gitu? Dia itu kan orangnya ramah banget. Dia juga jadi kurir biasa kan? Gak mungkin kalau dia kayak gitu. Ya terserah sih kalau Bu Nana gak percaya. Soalnya saya yang lihat sendiri Bu. Bu Nana kalau gak percaya coba aja tanya ke Pak Eko. Dia juga lihat kok. Tapi kalau itu emang beneran, Bu Ani udah main api nih. Jangan ngomong sembarangan ya, Bu Silvi. Ibu itu kenapa sih suka banget fitnah saya? Salah saya sama ibu apa? Kenapa kamu malah nyebarin gosip yang buruk, Bu? Saya gak nyebarin gosip apapun. Saya cuma ngomong apa aja yang saya lihat. Orang kalau mau percaya atau enggak, itu terserah mereka. Saya gak peduli orang mau percaya atau enggak sama saya. Tapi kamu itu selalu ikut campur, Bu. Kamu jangan sering gosipin saya. Hidup ibu itu gak bahagia ya, sampai-sampai harus ngurusin hidup orang lain. Kata siapa saya gak bahagia? Kamu tuh yang gak bersyukur. Mohon maaf ibu-ibu, bisa nggak jangan berantem di sini? Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Jangan pakai emosi kayak gini. Gak enak dilihat sama orang-orang. Gak bisa, Bu. Saya udah terlanjur sakit hati sama Bu Silvi. Bisa-bisanya dia jadiin saya bahan gosip. Kalau nggak mau digosipin ya jangan bikin orang jadi mikir yang negatif Bu. Hampir setiap hari Reno keluar dari rumah ibu. Itu kenapa? Saya tanya, mau alasan apa lagi Bu? Kompor rusak, TV rusak, atau otak ibu yang rusak? Jaga mulut kamu ya, Bu. Punya mulut disekolahin gak sih? Gak pernah bisa dijaga ya. Pantas aja suami kamu ninggalin kamu. Orang mulut kamu gak bisa dijaga. Stop!
Stop! Kalian kalau mau berantem mending di tempat lain aja. Jangan di warung saya. Berisik tau nggak? Sana pergi. Maaf Pak Nuki, saya bukannya mau memperkeruh keadaan, tapi saya benar-benar melihat Bu Ani dan Reno keluar dari rumah pas malam-malam. Apa itu pas saya keluar kota? Iya Pak, Reno itu sering banget ke rumah Pak Nuki. Kan aneh aja ya kalau dia nggak nganter paket tapi ke rumah Pak Nuki. Ngapain coba? Mana mereka sering berduaan lagi. Reno, tunggu! Ada apa ya Pak? Kamu punya hubungan apa sama istri saya? Kenapa kamu sering ke rumah saya? Ya ampun Pak, saya kan kurir. Ya saya nganterin paket lah Pak. Ngapain lagi coba? Nggak mungkin lah tiba-tiba saya ke rumah Bapak tanpa tujuan. Jangan bohong sama saya. Kamu punya hubungan apa sama istri saya? Jangan kamu pikir saya nggak tahu ya. Kamu sering kan chat istri saya di malam hari. Saya bilangin sama kamu ya, jangan pernah ganggu istri saya. Ngomong apa sih Pak? Saya sama sekali nggak ganggu istri Bapak. Jadi Bapak jangan nuduh sembarangan. Mohon maaf nih, kayaknya kita bisa bicarain ini baik-baik. Saya nggak akan bisa bicara baik-baik kalau ini menyangkut istri saya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Ini peringatan tegas. Ya terserah aja deh Pak Nuki mau ngomong apa. Yang jelas saya nggak kayak yang Pak Nuki pikirin. Jangan emosi kayak gitu Pak. Pak Nuki harus bisa tahan emosi. Kalau enggak, yang ada Pak Nuki bakal kena masalah. Saya cuma nggak mau kalau rumah tangga saya hancur Pak. Saya paling nggak suka sama yang namanya perselingkuhan. Ini bukannya motor si Reno ya kan? Dia ngapain di sini? Saya juga nggak tahu Bu. Oh iya Bu, saya baru ingat suaminya si Salsa kan lagi di luar kota. Jangan-jangan si Reno berbuat mesum lagi di rumah si Salsa. Kita harus pastikan dulu Pak, gimana kalau kita sembunyi. Terus kita lihat kalau Reno beneran keluar dari rumah Salsa. Berarti beneran kalau si Reno itu jadi selingkuhan. Aku pulang dulu ya. Kamu jangan kangen sama aku. Suami kamu nanti bakal pulang kok besok. Masa nggak boleh kangen sih? Aku kan bosan sama suami aku. Maunya sama kamu aja. Jangan, aku belum punya rumah. Emangnya kamu mau hidup susah sama aku? Aku aja nggak mau hidup susah. Aku mau berusaha dulu, punya rumah dan pekerjaan yang layak. Iya juga sih. Kan kalau aku masih sama suami aku, lumayan dapat uang bulanan yang banyak. Nanti uangnya bisa kita pakai buat jalan-jalan ya. Nah, itu kamu tahu. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati ya, kabarin aku kalau kamu udah sampai rumah. Wah, si Reno bener-bener parah ya. Mereka itu bodoh atau gimana ya? Dikasih rayuan sedikit aja langsung percaya. Tapi lumayan lah, aku bisa punya banyak pacar meskipun rata-rata istri orang. Halo Bu Ani yang cantik, kenapa sih malam-malam telepon saya? Ah enggak, saya cuman kangen aja sama kamu. Oh iya, besok kamu ke rumah saya ya. Soalnya suami saya lagi keluar kota buat dinas. Wah boleh tuh, tapi mungkin sore atau malam ya. Soalnya saya mau antar paket dulu. Iya nggak apa-apa kok, saya pasti tungguin. Kak Reno teleponan sama siapa sih? Kak Reno selingkuh ya? Inget kok, Kak Reno itu udah punya tunangan. Jangan main sama cewek lain. Bocil, tahu apa sih kamu? Jangan ngomong sembarangan ya. Mana ada kakak selingkuh. Kakak cuma teleponan aja sama temen. Nggak usah nuduh ya kamu. Nggak baik tahu nuduh orang sembarangan kayak gitu. Kakak nggak bohong kan? Awas aja ya kalau kakak bohong. Aku nggak bakalan biarin kakak selingkuh. Aku bisa bilangin lo kembali sih ya. Ngomong apa sih? Dibilangin gak selingkuh ya berarti emang gak selingkuh. Nggak usah so tau ya kamu. Udah mau tidur, ngantuk. Tunggu dulu kok, aku belum selesai ngomong. Aku nggak mau ya kalau kakak itu main wanita. Nggak ada ya yang main cewek. Kenapa kamu jadi kayak gini sih kok? Kamu bukan Kak Reno yang dulu aku kenal. Banyak yang kamu sembunyiin dari aku kok. Ngapain kamu malam-malam ada di sini? Kamu mau jadi selingkuhan lagi? Ya ampun Bu, kok ngomongnya gitu sih? Saya ini cuma kurir paket biasa. Nggak mungkin kalau saya itu jadi selingkuhan. Bu Silvi ini ada-ada aja sih. Tapi kenapa bisa malam-malam gini? Emangnya nggak ada waktu lain buat nganterin paket? Jangan bohong ya kamu. Siapa yang bohong sih? Saya itu anak baik-baik, nggak pernah bohong. Jadi orang jangan negatif mulu Pak. Nanti hidup nggak bakalan tenang loh. Bu Silvi, kita pergi aja. Kalau sampai anak ini macam-macam baru kita laporin. Untung aja mereka percaya. Sekarang kan aku bisa ketemu sama Ani. Hah? Apa ini? Kok tiba-tiba jadi kayak gini rumahnya? Kemana rumah Bu Ani? Kok nggak ada? Saya
Saya masih gak percaya kalau Bu Ani itu ternyata beneran selingkuh sama si Reno. Mereka itu bener-bener keterlaluan ya. Bukan cuma sama Bu Ani tau Bu, si Reno itu juga pacaran sama banyak orang. Dia itu memang gak bener. Saya jadi kasihan sama Panuki. Dia pasti sakit hati banget sama kelakuan Bu Ani. Padahal Panuki itu baiknya minta ampun loh. Kaya, ganteng, hidup terjamin. Kenapa Bu Ani malah mau sama laki-laki kayak Reno ya? Saya bukan memandang sebelah mata pekerjaan Reno, tapi saya cuma gak suka sama sikapnya. Panuki! Panuki, saya turut prihatin sama apa yang terjadi ya Pak. Semoga Bapak bahagia sama keputusan Bapak. Ini berat buat saya, Bu. Tapi saya akan coba untuk gak nyesel. Saya juga mau menjalani hidup saya yang baru dengan damai. Panuki jadi pindah rumah. Rencananya mau pindah di mana, Pak? Saya mau pulang ke kampung halaman saya. Mungkin kalau di sana saya bisa lebih tenang. Saya juga mau mencoba buat lupain masalah saya. Oh iya, Bu, saya duluan ya. Saya mau beresin barang-barang saya. Kasian banget ya Panuki. Sekarang dia cerai sama Bu Ani. Udah tahu kalau Panuki itu paling gak suka sama yang namanya perselingkuhan. Bu Ani malah coba-coba selingkuh. Yang jadi korban bukan cuma Panuki, tapi ada banyak yang jadi korban juga. Mungkin hilangnya Reno jadi akibat kalau apa yang dia lakukan itu salah selama ini. Iya Bu, mungkin ini emang azab buat dia. Banyak yang dirugikan. Ini jadi pelajaran buat kita semua ya Bu. Jangan sampai kita tergoda. Kalau udah punya pasangan, mau itu serius atau cuma main-main, jangan sampai kita deket-deket deh sama yang namanya selingkuh. Di mana aku? Kok aku bisa ada di sini ya? Apa yang terjadi sama aku? Ini di mana? Tolong, tolong siapapun tolong saya, tolong. Sama sekali nggak ada jalan keluar. Aku harus apa? Reno, ini adalah azab yang pantas untuk kamu. Kamu sudah membuat banyak rumah tangga hancur. Siapa itu? Suara siapa itu? Tolong keluarkan saya dari sini. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ini adalah tempat hukuman buat kamu, Reno. Enggak, ini nggak mungkin. Saya nggak mungkin dapat azab. Saya nggak salah. Ini memang azab buat kamu, Reno. Aku cari kamu kemana lagi, Kak? Aku sama sekali gak tahu kamu ada di mana. Kenapa kamu tiba-tiba ninggalin aku sih, Kak? Aku sendirian, Kak. Permisi, ibu-ibu, saya mau tanya, kalian kenal sama orang ini gak? Loh, itu kan si Reno. Kamu siapanya Reno? Sayanya adiknya. Ibu tahu nggak kakak saya di mana? Udah beberapa hari ini kakak saya nggak pulang, HP-nya juga nggak aktif. Saya nggak tahu cari di mana lagi, Bu. Maaf ya Mbak, saya nggak tahu Reno ada di mana. Semenjak dia ketahuan jadi selingkuhan ibu-ibu di komplek ini, dia nggak tahu ada di mana. Udah beberapa hari juga dia nggak pernah nganterin paket lagi. Jadi sama ini kakak saya selingkuh, padahal dia udah punya tunangan, Bu. Kenapa Kak Reno jadi kayak gini? Saya benar-benar malu. Kabar soal Reno udah banyak yang tahu. Sekarang gak ada satupun yang tahu di mana Reno. Kita cuma nemuin barang-barang Reno aja. Sekarang dia di mana, Bu? Kak Reno, kenapa dia tega tinggalin saya, Bu? Saya gak punya siapa-siapa lagi. Kamu yang sabar ya. Saya tahu ini sulit buat kamu, tapi gak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa. Kalau emang Reno masih hidup, kita cuma bisa berdoa supaya dia baik-baik aja dan cepat kembali ke kamu. Tapi saya takut kalau Kak Reno gak ada, Bu. Apapun yang terjadi, kamu harus coba buat nerima ya. Ini semua udah kehendak Tuhan. Mungkin juga hukuman untuk kakak kamu.